Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembahasan kali ini, kakak akan bahas materi tentang peluang teoretik kelas 8 SMP. Pokok bahasannya, untuk peluang teoretik nanti akan dibahas tentang pengertian peluang, ruang sampel, dan titik sampel, dan terakhir peluang teoretiknya. Oke, pengertian peluang. Peluang adalah kesempatan atau kemungkinan munculnya suatu kejadian. Kejadian-kejadian itu muncul akibat dari suatu percobaan. Dengan berbagai percobaan akan diperoleh teori peluang, yaitu peluang teoretik. Peluang dapat diukur dengan skala 0 sampai dengan 1. Kejadian yang tidak mungkin muncul pasti gagal, nilai peluangnya 0. Dan kejadian yang pasti muncul yaitu pasti sukses, nilai peluangnya 1. Pengertian peluang. Percobaan dan hasilnya atau kejadian. Apabila kita melempar satu koin uang logam, ketika jatuh akan ada dua kejadian yang mungkin, yaitu muncul angka A. Nah, ini seperti ini, koin A. Atau gambar, yaitu G, yaitu seperti ini. Lalu untuk ruang sampel dan titik sampelnya. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau seluruh kejadiannya. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contohnya, apabila kita melempar satu koin uang logam, diperoleh ruang sampel, yaitu dilambangkan dengan huruf S sama dengan A, G, yaitu titik sampelnya angka dan gambar, atau A dan G. Untuk menentukan ruang sampelnya, yang pertama dengan cara mendaftar, contoh seperti ini. Di sebelah kanan ada gambar koin. Contoh percobaan melempar satu koin uang logam, maka ruang sampelnya ada 2. Atau bisa ditulis NS sama dengan A, G. Untuk yang B, gambarnya di situ ada percobaan melempar satu buah dadu, ruang sampelnya ada 6. Bisa ditulis NS sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan cara tabel, contohnya A, percobaan melempar 2 keping uang logam. Bentuknya seperti ini, ada uang 1 dan uang 2, jadi A sama G, A sama G, sehingga bisa muncul kemungkinannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yang B, percobaan melempar 2 buah dadu. Bentuknya seperti ini. Oke, bisa dilihat di tabelnya. Berikutnya, dengan diagram pohon. Contohnya, percobaan melempar 2 koin. Jadi bentuknya seperti ini, A sama G. Oke, muncul AA, AG, GA, dan GG. Jadi ruang sampel dari satu koin, atau bisa ditulis NS sama dengan 2. Sedangkan ruang sampel untuk 2 koin atau NS bisa ditulis sama dengan 2 kali 2 atau 4. Oke, ini adalah contoh ruang sampel untuk 3 koin. Bentuknya seperti ini. NS-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau 8. Sedangkan ini adalah ruang sampel satu set kartu remi. Di kartu remi ada 4 jenis, ada yang bentuknya daun atau keriting, ada bentuk sekop, ada bentuk hati, dan ada bentuk wajik. Untuk satu set remi tanpa joker, ruang sampelnya atau NS sama dengan 13 kali 4, yaitu 52. Nah, untuk nilai peluang teoretik, jadi ini teorinya, P sama dengan NK dibagi NS. P merupakan peluang suatu kejadian, NK merupakan banyak kejadian yang muncul, dan NS merupakan banyak ruang sampel. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilempar sekali, maka peluang munculnya mata dadu 4 adalah, untuk menjawabnya, coba dicek dulu, kejadian yang muncul K sama dengan 4, maka NK sama dengan 1. Karena angka 4 pada dadu hanya ada 1. Sedangkan ruang sampelnya S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya sama dengan 6. Sehingga diperoleh PK sama dengan NK per NS yaitu 1/6. Oke. Berikutnya, contoh yang kedua, pada pelemparan 2 koin uang logam sekali, peluang muncul satu sisi gambar adalah, cara menjawabnya, kejadian yang muncul yaitu AG, GA, maka NK-nya ada 2. Untuk ruang sampel AA, AG, GA, GG, maka NS-nya ada 4 atau ruang sampelnya 4, sehingga diperoleh peluang atau PK sama dengan NK per NS.
yaitu 2/4 atau 1/2. Oke, untuk contoh yang ketiga, 2 buah dadu dilempar bersamaan satu kali, peluang muncul jumlah kedua mata dadu 5 adalah, jadi untuk menjawabnya seperti ini. Jadi lihat di tabel, di sini ada tabel untuk dadu, 2 buah dadu. Yang ditanyakan adalah jumlah kedua mata dadu 5. Oke, seperti ini. Nah, kita cek dulu. Jadi bisa dilihat ya, yang jumlahnya 5 ini ada berapa? Ada 4. Maka bisa dikatakan NK-nya sama dengan 4. Sedangkan ruang sampelnya NS-nya, karena di sini ada 2 buah dadu, yaitu 6 dikali 6 atau 36. Maka bisa kita peroleh peluangnya adalah PK sama dengan NK per NS, yaitu 4/36 atau 1/9. Oke, contoh berikutnya. Contoh keempat. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10. Oke, bisa dilihat juga di sini di tabelnya untuk 2 buah dadu yang jumlahnya lebih dari 10. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada 4, 6, 5, 5, 6, 4, jumlahnya 10. Nah, lalu kita cek lagi nih, juga ada jumlahnya yang lebih dari 10, yaitu 6, 5, 5, 6 jadi 11, lalu 6, 6. Oke, di sini ada kesalahan di kunci jawabannya ya, karena pertanyaannya adalah peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10. Jadi NK-nya bukan 3, melainkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NK-nya 6 ya. Nah, untuk S-nya atau ruang sampelnya sini sama seperti tadi, jadi ruang sampelnya 36, sehingga PK sama dengan NK per NS, jadi ini diganti dengan 6. 6/36 kalau disederhanakan jadi 1/6. Oke, jadi jawabannya adalah 1/6. Next, berikutnya. Contoh kelima. Jika 3 koin dilempar, maka peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Oke, bisa dilihat ya untuk jawabnya. Di sini ada 3 koin. Oke, keping 1, 2, keping yang ketiga. Yang ditanya peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. Oke, bisa dicek yang 2 angka dan 1 gambar ini. Ini 2 angka 1 gambar, ini 2 angka 1 gambar. Oke, ternyata hanya ada 3, maka NK-nya 3. Sedangkan ruang sampelnya NS-nya 8, sehingga diperoleh peluang K-nya NK per NS atau 3/8. Ya, oke, next, berikutnya. Peluang terambil kartu selain as. Oke, bisa dilihat yang as ada 4 kartu ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga yang ditanya peluang selain as, karena kita tahu jumlah total satu set kartu random tanpa joker ada 52. Berarti 52 kita kurangin yang as 4. Jadi 48 dibagi dengan ruang sampelnya ada 52 kartu, jadi 48/52. Itu peluangnya. Oke, contoh berikutnya nilai peluang teoretik ya. Dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng merah, 4 kelereng biru. Bila diambil sebuah kelereng, peluang terambil kelereng warna merah. Yang ditanya yang warna merah. Karena di sini ada 3 kelereng merah, berarti NK-nya 3. Nah, lalu NS-nya atau ruang sampelnya 3 merah dan 4 biru, jadi ada 7 total kelerengnya. Sehingga diperoleh peluang K-nya adalah NK per NS atau 3/7. Oke, untuk soalnya kita akan kerjakan tes normatif 14 untuk kelas 8 SMP, yaitu tentang peluang teoretik. Yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu sekali, peluang munculnya mata dadu 3 adalah, ingat tadi rumusnya, PK sama dengan NK per NS. Nah, untuk NK-nya, karena yang ditanya mata dadu 3, sedangkan mata dadu 3 itu hanya ada 1, jadi 1 per ruang sampelnya. Untuk sebuah dadu ada 6, jadi 1/6, sehingga jawabannya adalah 1/6. Oke, next untuk soal nomor 2-nya. 2 buah dadu merah dan putih digelindingkan sekali. Oke, di sini ada 2 buah dadu ya. Peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 5. Oke, kita bisa ambil dalam bentuk tabel dulu ya. Saya mau gambar tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anggap aja di sini yang merah. Ini juga nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu birunya. Putih. Nah, sedangkan tadi kan yang ditanya jumlah mata dadu kurang dari 5. Oke, kita bisa ambil 1 tambah 1 nanti ini 2. 1 tambah 2-nya 3. 1 tambah 3, 4. Nah, 1 tambah 4, 5. Sedangkan yang ditanya kurang dari 5 ini kita tidak ambil ya.
Ini 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Nah, yang sebelah sini 3 tambah 1, 4. Ini yang saya lingkari. Ini adalah yang memenuhi, yaitu kurang dari 5. Di sini ada 6 ya. Berarti kita bisa ambil tadi peluangnya. PK sama dengan NK per NS. Sehingga kita peroleh 6 per ruang sampel dari 2 buah dadu. 6 kali 6, 36. Ini kalau saya sederhanakan jadi 1 per 6. Sehingga jawabannya yang D. Oke, untuk soal nomor 3, bila 3 koin dilambungkan bersamaan 1 kali, peluang munculnya minimal 2 sisi angka. Oke, karena di situ ada 3 koin, kakak akan ambil dalam bentuk Pascal. Di sini ada angka 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Kakak berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Ini kalau dijumlahkan 8. Oke, dari teorinya karena 3 koin berarti 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, ini berarti memenuhi kondisi untuk 0 angka, yang ini 1 angka, yang ini 2 angka, dan yang ini 3 angka. Yang ditanya minimal 2 sisi angka, berarti bisa 2, bisa 3. Nah, ini kita jumlahkan 3 tambah 1 jadi 4 ya. Nah, berarti kita ambil tadi PK sama dengan NK per NS. Oke, NK-nya 4, NS-nya tadi di sini totalnya ada 8. 4 per 8. Oke, jawabannya yang C ya. Nah, ini. Untuk nomor 4, sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge. Peluang terambil kartu yang bernomor ganjil atau prima adalah, oke, kita cek dulu ya. Untuk ruang sampelnya, NS-nya, ingat ya, satu kartu bridge itu tanpa joker ada 52 kartu. Nah, sedangkan yang ditanya adalah bernomor ganjil atau prima. Oke, sekarang kita cek dulu untuk nomor ganjil. Karena di kartu bridge tidak ada nomor 1, jadi kita mulai dari nomor 3, 5, 7, 9. Oke, sedangkan untuk primanya dari 2 ya. 2, 3, 5, dan 7. Nah, oke, sekarang kita cek dulu di sini ya. Di sini ada 4 angka, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan satu kartu bridge itu punya 4 jenis. Yang tadi yang ada skop, keriting, hati, wajik ya. Berarti ini 4 kalikan 4 juga karena ada 4 jenis. Jadi 16. Lalu yang ini juga sama, ada 4 dikali 4 juga jadi 16. Ini kalau dijumlahkan 32 ya. Nah, tapi ingat ini ada nomor-nomor yang sama. Jadi 3 dengan 3 sama, 5 dengan 5 sama, 7 dengan 7 sama. Ada 3 nomor yang sama, berarti di sini 3 dikali 4 juga, yaitu 12. Kakak akan kurangi, karena tadi ketika kita menghitung yang atas, 2 nomor sama ini kehitung double. Jadi harus kita kurangi 1 ya. Berarti nanti jadi 20. Nah, ini merupakan NK-nya. Nah, sehingga tadi kita tahu ya, rumus peluang K sama dengan NK dibagi NS, berarti 20 per 52. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 5, dalam suatu kantong terdapat 5 kelereng merah, yaitu 6 kelereng kuning dan 4 kelereng biru. Bila diambil sebuah kelereng secara acak, maka peluang terambil kelereng warna kuning. Oke, rumusnya sama, PK sama dengan NK dibagi NS. Nah, karena yang ditanya yang kuning ada 6, berarti NK-nya 6. Dibagi NS itu total dari seluruh kelerengnya, 5 tambah 6 tambah 4, jadi 15. Ini kita lihat belum ada jawabannya, kita sederhanakan, kakak bagi 3 atas bawah. 6 dibagi 3, 2, 15 dibagi 3, 5. Jadi jawabannya 2 per 5. Oke, next, yang nomor 6. Di sebuah kolam ikan terdapat 5.000 ikan, 40 sampel diambil secara acak dari ikan-ikan tersebut. Dari 40 ekor ikan yang diambil terdapat 1 ekor ikan pejantan. Secara teoretik, banyaknya ikan pejantan di kolam tersebut adalah, sekarang kita cek dulu peluang K-nya. PK sama dengan NK dibagi NS. Untuk NK-nya, karena yang mau diambil 1 ekor ikan pejantan, berarti 1 per 40 tadi yang diambil. Jadi 1 per 40. Peluangnya 1 per 40. Karena tadi di kolamnya ada 5.000 ikan, nah kita kalikan saja 1 per 40 dikali 5.000. Oke, berarti di sini nolnya boleh dicoret 1. 500 dibagi 4, 125. Sehingga diperoleh 125 ekor ikan.